Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, kami menyapa, mengunjungi Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada. Kami senang jika kita bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa sepanjang hari-hari yang kita sudah lewati, ada banyak pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, bahkan keberkatan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam aktivitas kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menaikkan pujian kita hanya bagi Tuhan, Sang Pertolongan dalam hidup kita. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita katakan pujian kita dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Bapa di surga. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Syukur kepada Tuhan, syukur bagi anaknya. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Syukur dengan hati bersyukur
Bapa di surga, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Syukur kepada Tuhan, syukur bagi anaknya, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam kesempatan ini kita mau baca dan kita mau merenungkan nasihat firman Tuhan untuk kita semua. Kami percaya bahwa ketika firman Tuhan kita baca dan kita renungkan, Dia pasti memberkati dan menguatkan kita. Mari kita katakan pujian kita kepada Tuhan dengan menyediakan hati kita untuk baca dan renungkan nasihat firman Tuhan. Air sungai dari Allah penuhkanku, air sungai dari Allah mengalir dalamku, air sungai dari Allah puaskanku, air sungai dari Allah kerinduanku. Oh, air sungai dari Allah penuhkanku, air sungai dari Allah mengalir dalamku, air sungai dari Allah puaskanku, air sungai dari Allah kerinduanku. Urapi pikiran, hati dan roh kami ya Tuhan, karena kami mau baca dan dengarkan nasihat-Mu untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mau membacakan nasihat firman Tuhan untuk kita semua dari kitab Mazmur 121 ayat pertama sampai beberapa ayat. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang
sampai selama-lamanya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mau mendengar dan merenungkan nasihat firman Tuhan untuk kita dalam kesempatan ini. Saudara yang kekasih, penulis kitab Mazmur mengingatkan kita bahwa ternyata dia sama seperti kita, sama seperti semua orang yang pernah hidup di bawah kolong langit ini, bahwa setiap orang pasti menghadapi masalah, pasti pernah menghadapi kesulitan dan persoalan-persoalan dalam hidupnya. Apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan setiap hari, seperti apapun kesetiaan kita di hadapan Tuhan, apalagi jika kita hidup tidak setia kepada Tuhan, maka pasti akan menjadi lebih sulit bagi kita untuk menerima pertolongan itu. Saudara yang kekasih, ketika seorang penulis kitab Mazmur ini menghadapi masalah dan persoalan, sepertinya dia hampir putus asa. Dia tidak tahu lagi harus kemana mencari pertolongan. Dia melihat kiri kanan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dia menaruh harap untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi Alkitab mencatat ada terlalu banyak pengalamannya mengalami rasa kecewa, ditinggalkan, dibiarkan, bahkan dimusuhi oleh banyak orang. Tetapi imannya kembali diingatkan dan dia membangkitkan lagi imannya, bahwa sungguh dia harus meminta pertolongan, mencari pertolongan hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pastilah nats dan nasihat ini dia pernah dengar dari orang tua, dari nenek moyang mereka ketika penulis kitab Mazmur datang dalam bait Allah, beribadah dan bersekutu kepada Tuhan, bahwa setiap orang percaya harus meminta pertolongan, mencari pertolongan hanya kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Mengapa demikian? Karena dia pasti tidak terlelap. Tuhan pasti tidak pernah tertidur. Dia akan menjaga siang dan malam hari. Dia akan menjaga keluar masuk. Ketika kita masuk dalam kota, ketika kita keluar dari kota, bahkan kemanapun kita pergi, dia pasti akan menyatakan pertolongannya, yang akan terus memelihara hidup kita, yang akan terus memberkati hidup kita. Bahkan dia katakan, Tuhanlah penjagamu, hai umat Tuhan, Tuhanlah naunganmu, hai milik kepunyaan Allah. Maka kepada kita berlaku nasihat firman Tuhan ini. Dengarkanlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun situasi yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, jadikanlah Tuhan pertolongan dalam hidupmu. Mintalah pertolongan hanya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bahkan yang menyediakan keberkatan dalam hidup kita, yang memberikan kita kesempatan dalam profesi sehari-hari. Dia yang menyediakan dan memberikan kita pekerjaan, dan dia akan memelihara hidup kita. Terpujilah Tuhan, Allah Sang Penolong umat Tuhan dan penolong kita semua. Datanglah kepada Tuhan, mintalah dan carilah pertolongan hanya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya Roh Kudus meremakan firman Tuhan ini dalam pikiran, hati, dan roh kita. Amin. Mari kita katakan pujian kita kepada Tuhan. Bapakku, ajar segala rencanamu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Ajar ku mengerti
rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Saya mengajak saudara untuk katakan pujian kita, anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari katakan kornya, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mengajak kita semua untuk meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa Surgawi, dalam kesempatan ini Hamba-Mu menaikkan doa untuk setiap anak-anak Tuhan yang bersama-sama dengan kami dalam rumah-Mu, bahkan saudara kami yang akan menyaksikan tayangan ini. Ya Tuhan,
betapa banyaknya pertolongan yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Ketika kami lemah, Engkau telah memberi kekuatan. Ketika kami sakit, Engkau telah memberi kesembuhan. Ketika jalan keluar bagi kami tertutup, Engkau membukakannya. Malam hari ini kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan. Hamba-Mu berdoa buat kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada, keluarga besar Philadelphia, dan saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini. Jadilah pertolongan buat setiap anak-anak Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah tertidur dan terlelap, melihat kami semua dalam setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi. Engkau sanggup mengerjakannya ya Tuhan, karena Engkau yang sudah menciptakan langit dan bumi, bahkan segala isinya, dan kami ada di dalamnya. Engkau menyediakan banyak keberkatan dalam hidup kami. Itu sebabnya ya Tuhan, di sepanjang hari-hari kami, biarlah pertolongan-Mu nyata Tuhan, melindungi, menyertai, menjagai hidup kami, memberi kami kekuatan ketika kami harus beraktivitas, ketika kami di perjalanan, di rumah dan di tempat bekerja. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu berdoa buat saudara kami yang ada di luar daerah, bahkan bagian dari keluarga jemaat-Mu yang ada di luar negeri. Tuhan, Engkau lindungi dan jagai mereka semua seperti Tuhan menjagai kami. Lindungi dan pelihara mereka semua ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan yang Engkau percayakan, baik yang bekerja sebagai petani, yang bekerja sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri, baik guru, polisi, para medis, karyawan yang bekerja. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Ingatkan supaya kami terus meminta pertolongan dan tidak lupa untuk bersyukur hanya kepada Tuhan. Berkati bangsa kami yang kami cintai ini. Berkati para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai di daerah. Setiap mereka mengambil keputusan supaya berarti bagi rakyat kami di negeri ini. Berkati polisi, berkati tentara, bahkan berkati para pejabat yang bersama-sama untuk memikirkan dan memajukan negeri kami. Bahkan lebih khusus ya Tuhan, masa-masa kami semua menghadapi kekhawatiran penyakit COVID-19. Tuhan, beri kami kekuatan, beri kepada kami semua kemampuan, jagai lindungi kami. Kuasa darah Kristus Yesus yang ajaib menutup bungkus kami semua. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu yang selalu baru ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sang sumber segala berkat, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik saudara yang kekasih, di penghujung kesempatan ini kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, oh, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Ya, demikian Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari tetap kita bersyukur kepada Tuhan dan tetap datang meminta pertolongan hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Dari gedung Philadelphia bersama anak-anak Tuhan, Bohendra, Radot Manurung, Maria, Angelina Gozali, Sahat Manurung. Kami mengucapkan salam untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Doa kami, Tuhan memberkati dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dan apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan setiap hari. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, pada waktu kita bersukacita, bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.